Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan membahas case study yang ke-7 di mata kuliah manajemen keuangan. Check it out. Di studi kasus ke-7 ini, temanya adalah pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Case study-nya masih sama tentang ikan wader, kayak ikan wadernya Utut ya. Dalam kasus ini, Utut itu digoda oleh PT UT Jaya ya. Nah, terkait dengan ada kemungkinan Utut butuh uang sebesar 250 juta untuk asetnya ya. Let's talk about the concept first. Pertama adalah startup valuation. Startup valuation itu diketahui dari berapa sebenarnya nilai usaha kita untuk menentukan seberapa fair ya ownership share yang bisa kita sharing ke investor. Dalam beberapa kasus kita menggunakan DCF ya untuk menilai kewajaran dari usahanya ikan wader Utut. Kemudian ada post money valuation. Ini adalah valuasi dari perusahaan setelah uang masuk ke dalam perusahaan. Nah, jadi sebelum uang masuk tadi kita punya startup valuation ya. Nilai yang seakan-akan nih fair-nya seperti ini di 5 tahun ya, minimal 3-5 tahun ke depan ya. Kemudian setelah ada investor masuk maka muncul term post money valuation. Nah, ini akan membuat kita harus menghitung kembali ya kan. Kemudian ada equity financing. Di sini adalah tentang raising capital dengan cara meng-offer ya kepada investor beberapa persen lembar saham yang kita miliki. Nah, terkait dengan ini berarti kita menyerahkan juga kepemimpinan. Misalkan kalau lebih dari 60% berarti kan investor yang pegang kendali. Nah, ini berhubungan dengan capital structure. I think this concept already we talk about in the previous case study. Dan ada investor readiness ya. Ini adalah alat ya, tools yang kita gunakan untuk menilai. Ya, kita juga perlu menilai apakah kita memang sudah layak ya untuk diberikan investasi. Ini apa saja dia, legal, financial, operational, dan sebagainya. Oke, let's talk about the first step. Biasa, analisis keuangan sederhana. Di sini kita punya beberapa komponen yang sudah ada ya di dalam case study. Pertama seperti kebutuhan aset tambahan 250 juta. Modal sendiri 40 juta. Kemudian ada gap modal sebesar 210 juta. Oke, saat ini Utut masih remaja ya, masih muda. Kemudian visinya adalah membentuk PT UT Jaya atau ya mau scale up ya. Utut mau scale up. Kemudian kita deep down ke arah strategi permodalan. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh Utut untuk memasukkan modalnya. Yang pertama ada bootstrapping atau modal bertahap ya. Di sini dengan cara mengembangkan usaha bertahap dengan modal itu diambil dari keuntungan akhir tahun atau laba ditahan. Risikonya sangat rendah ya. Ini yang risiko paling rendah sebenarnya. Karena tidak akan ada pembagian kepemilikan ke investor luar. Tetapi kekurangannya ya lambat karena ya nunggu berapa tahun ya sampai 250 juta. Mungkin nunggu 3 tahunan ya. Oke, yang kedua adalah mengundang angel investor ya. Investor malaikat. Term yang biasa kita gunakan di bidang finance untuk mengundang beberapa investor yang mungkin sangat berminat dengan usaha kita. Nah, caranya ya kita buat proposal yang solid, kemudian
mampu membuat forecasting dengan baik, kemudian financial engineering kita bagus, sehingga kita membuat usaha kita itu memang layak untuk diberikan investasi. Kelebihannya ya biasanya ini nggak pakai jaminan, ya kan? Ini pure penanaman modal ke dalam usaha kita dengan ya pembagian sharing kepemilikan. Yang ketiga, strategi pemodalan yang biasa kita gunakan adalah ya loan, menghutang. Bisa kredit, ya yang pasti karena usaha Utut masih kecil, kita harus mencari kredit yang tanpa jaminan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya biaya bunganya besar, ya kan. Walaupun tidak ada kepemilikan, tetapi risikonya paling tinggi. Ya, risikonya paling tinggi karena ya setiap bulan pasti sudah ada tagihan biaya bunga yang harus kita bayar. Which mean itu akan memperberat ya leverage perusahaan. Yang terakhir ada crowdfunding. Crowdfunding di negara-negara maju ini sudah bukan hal yang lumrah ya. Jadi fundraising itu tidak hanya dimiliki oleh filantropi, tapi juga UMKM. Platformnya banyak ya, bisa pakai Bizzer, Santara, Kita Bisa ya, dan lain-lain. Kelebihannya ini ya karena community ya, based on community mungkin ya gampang lah ya. Tapi risikonya kita harus bisa membangun reputasi terlebih dahulu. Ya, merek kita udah oke dan sebagainya. Kemudian langkah strategis pengembangan bisnis. Yang pertama adalah tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah validasi pasar ya. Kita harus tahu persis bahwa trajektori 20% dari bisnis Utut setiap tahun itu memang real ya, memang jelas. Apakah bahan bakunya itu cukup? Itu yang pertama kita harus ketahui ya. Atau yang berikutnya adalah siapa sebenarnya pasar yang bisa kita sasar selain pasar yang saat ini dan sebagainya ya. Yang kedua adalah branding. Nah, ini kita sudah masuk ke area marketing ya, marketing. Walaupun ya sebenarnya ketika kita cek di crowdfunding, it's simply that we marketing our business ya. Marketingnya bukan marketing pay lagi, tapi bisnisnya yang dimarketingkan. Nah, ini ya bagian dari branding. Kemudian yang ketiga adalah business plan and pitch ya. Nah, ini terkait dengan how to make the proposal yang baik dan sebagainya sehingga jelas investor bisa tahu tahapan yang akan dilakukan. Kemudian ada kemitraan strategis dan legalitas. Meskipun Utut masih usia muda, tetapi rekam jejak pertumbuhan, antusiasme, dan tata kelola ini sebenarnya bisa dibuat ya. Maksudnya Utut sudah punya usaha ini lebih dari setahun begitu ya misalkan. Berarti kan 1 tahun terakhir itu adalah historical business yang bisa di highlight ya, di highlight di dalam proposal. Nah, ini adalah langkah keempatnya ya. Kita lakukan simulasi dulu. Jika investor masuk. Nah, dari studi kasus kedua ya kalau tidak salah, nilai wajarnya kan 547 DCF ya. Modal saat ini 45. Investor ingin 210. Jika ya kan, jika investor itu langsung memberikan 210, maka kondisi saham itu 17/82. Ini sangat buruk. Ini buruk banget ya. Buruk banget. Kenapa buruk banget ya? Ini mau bahasa lainnya ini Utut jual perusahaannya ini. Ya bahasa lainnya begitu. Nah, tetapi kita punya alternatif. Alternatifnya adalah dengan menggunakan valuasi. Jadi valuasi yang kita prediksikan itu sebesar 525 juta. Ya. Kita hanya jual 40% dari saham valuasi tersebut. Nilainya berapa? 210 juta. Which mean dalam 5 tahun ke depan ya,
Sebenarnya saham kita itu sudah kita lock di angka 525 juta dengan perbandingan kepemilikan 60% saham Utut dan kawan-kawan, 40% saham investor. Ini adalah alternatif yang masuk akal ya, yang uh, real lah, masuk akal gitu ya. Jadi cara terbaik Utut untuk mendapatkan uang 210 juta tadi adalah menggunakan proyeksi alternatif ini. Oke, kita tutup materi kita hari ini dengan kata-kata bijak dari Aswad Damodaran ya. Valuation is not just about numbers, it's about potential. Nah, ini dia. Jadi valuasi itu sebenarnya potensial ya. Jadi jangan diukur aset yang saat ini, tetapi yang diukur adalah aset yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Thank you guys for seeing this video. I hope it will meet your expectation. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.